Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masih dalam pembahasan babul muraqabah, bab merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di pertemuan yang lalu hadis yang ketiga, ketika Nabi menceritakan kepada kita atau dialog antara Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengulanginya lagi karena ini hadis yang semua para sahabat tersentuh dengan hadis ini. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya dulu pernah di belakang Nabi diajak berjalan bersama. Dalam satu riwayat kuntu radifun Nabi. Saya pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik onta berdua. Jadi Abdullah bin Abbas duduk di belakang Nabi. Dan inilah kecerdasan, kepiawaian Nabi kita yang mulia, selalu berbicara, mengajak kepada orang-orang penting yang dimana nanti orang ini bisa menyampaikan kepada kita semua. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat dari sekian banyak sahabat yang dipercaya sama Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Beliau juga termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi memberikan nasihat kepadaku, ya gulam, wahai anak muda. Ini sekaligus Pak, kita sebagai orang tua pandai-pandailah berkomunikasi dengan anak-anak kita, dengan ponaan-ponaan kita. Harus ada perhatian khusus kepada anak muda ini. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Akan kuajari engkau beberapa nasihat, beberapa kalimat, kata Nabi. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah,
artinya jaga hukum-hukum Allah, jaga aturan-aturan Allah dan syariat Allah. Yahfazka, Allah pasti menjagamu. Jadi kalau sampean Bapak Ibu ingin dijaga oleh Allah, ya dijaga saja aturan Allah, syariat Allah. Insyaallah mudah-mudahan keberadaan kita pagi ini kan bagian dari kita menjaga perintah Allah kepada kita untuk salat subuh tepat waktu berjamaah seperti ini. Insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subuh begini sudah jelas Pak bahasa Nabi itu. Di hadis yang lain, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Orang kalau salat subuhnya tepat waktu, ya, apalagi berjamaah di masjid seperti ini, orang itu dalam zimmahnya Allah. Apa zimmah ini jamaah sekalian? Dalam genggaman Allah, dalam penjagaan Allah. Jadi sampean insyaallah Pak Ibu dijaga oleh Allah mulai detik ini, saat ini sampai ketemu dengan subuh berikutnya insyaallah. Inilah dahsyatnya salat subuh karena kita menjaga hukum Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahak. Masya Allah, jaga Allah, perhatikan hukum-hukum Allah itu, syariat Allah itu, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Jadi Allah ngawal betul ma'asyal muslimin. Kalau sudah sampean kita semua dikawal oleh Allah, ya Allah ada di hadapan kita, minggir semua itu Pak. Makhluk-makhluk, hamba-hamba Allah yang lain yang ingin bermasalah dengan kita, jinnya, apalagi setannya, termasuk juga manusia yang tidak suka dengan kita. Kalau sampean disukai oleh Allah karena kita menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan membersamai kita. Tajidhu tujahak. Terus Nabi mengatakan, ya Abdullah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, memohon, mintalah kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan, ya, bukan kepada jin, ya, bukan kepada orang lain. Apapun Pak, saya berharap kita ini setiap ada masalah, ada problem, ada keinginan, curhat kita Pak, tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada siapapun pula. Lagian Allah sangat tersinggung kalau ada di antara kita meminta kepada selain Allah. Dalam suatu riwayat, ini hadis muttafaqun alaih, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau orang tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, Allah marah kepada orang itu. Indah Pak ya. Jadi minta saja. Dan sampean kalau minta kepada Allah jangan yang minimalis Pak. Minta yang maksimalis. Minta yang serius. Nanti perkara diterima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta pengin naik haji, ya, sebelum meninggal dunia, minta terus Pak. Minta apa saja silakan. Tidak ada yang tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta. Ya, apalagi memang kita butuh, banyak masalah. Jangan masalah ditumpahkan pada orang lain. Orang lain juga punya masalah jamaah sekalian. Tapi tumpahkan masalah kita, curhat semuanya dan minta kepada Allah dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Begitupun kebalikannya juga, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian berlindung Pak, ada yang sampean takuti, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan minta bantuan polisi Pak. Ya, jangan minta bantuan orang-orang yang merasa nanti pendekatan ya begitu juga. Ya, tidak akan selesai rasa takut kita. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang ditakuti, coba bangun tengah malam, tangisi Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang bermasalah dengan kita dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa alam annal ummata. Aduh, ini Pak akidahnya di sini. Ini sekaligus muraqabatullah, bab muraqabahnya di sini Pak penekanannya. Wa alam annal ummata. Sadari ya,
Ketahui kata Nabi, andai kata umat ini semuanya law istama'at, kalau berkumpul semuanya, ya, ala ayyadurruka ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Berkumpul semua Pak ingin memberikan manfaat, ya, ingin menolong kita Pak. Semuanya ingin menolong kita, perhatian sama kita. Ya, dengan sesuatu itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali qad katabahu Allahu laka, Allah telah menentukan kepadamu gitu. Jadi sampean jangan terpengaruh dengan banyaknya orang memuji-muji kita ya, mengangkat-ngangkat kita. Ya. Ayo Pak, biasakan kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan yang terbaik itu yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak Pak contohnya perhatian orang sama kita, tapi tidak berhasil juga. Ujung-ujungnya kita bergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Wa in istama'u ala ayyadurruka, andai kata umat ini semuanya berkumpul untuk mencelakakan kita Pak, Allahu Akbar, ingin membunuh kita mungkin, la yadurruka kata Nabi, atau lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, tidak akan mampu mencelakakan engkau kecuali memang sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan bahagia, tidak bahagia, bermanfaat atau mencelakakan buat kita, serahkan Pak semuanya kepada siapa? Pada Allah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang mustahil. Saya ingin menggarisbawahi sedikit takdir ini. Ada dua macam kan ya, ada takdir azali, ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun pula. Azali Pak, ya, takaran rezeki, ajal kita. Ini ajal Pak, tidak bisa apa? Tidak bisa dipercepat, ya. Tidak bisa pula diperpanjang ajal manusia ini Pak. Kita ini berjalan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ini namanya azali. Ya, tidak bisa ditawar-tawar jamaah sekalian. Kaplingan rezeki juga begitu. Ya. Cuma kadang-kadang banyak orang ngukur rezeki itu berbentuk apa? Berbentuk uang ya, dana dan lain sebagainya. Padahal rezeki itu apa yang kita makan itu. Rezeki itu Pak, ini baju yang nempel di kita. Rezeki itu kesehatan. Rezeki itu kecerdasan dan lain sebagainya. Yang begini ini namanya takdir amali. Yang takdir amali ini jamaah sekalian bisa berubah. Ya, atas izin Allah karena kekuatan doa yang sampean minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah yang terbaik bagi dalam hidup ini. Andai kata engkau ya Allah menakdirkan pada kami besok ada masalah, hindarkan masalah itu. Itu bisa terjadi jemaah sekalian. Ya, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal-amalmu. Nah, yang azali itu jemaah sekalian, ketentuan kaplingan rezeki yang sudah Allah berikan pada kita. Tapi nanti bagaimana bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi urusan manfaat dalam hidup ini atau sesuatu yang mencelakakan dalam ini semuanya Pak berada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh merasa terus nyambung dengan Allah Pak. Andai kata terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, Allah akan mengkaruniakan kepada kita ketegaran, kesabaran, kemampuan untuk menghadapi semua itu. Andai kata terjadi pula kepada kita sesuatu yang bermanfaat, keuntungan yang luar biasa, Allah juga menentukan dengan kekuatan doa kita, sampean bisa menjaga amanah ini dengan benar. Indah sekali ya hadis ini jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini yang azali Pak. Ini bolpen Allah yang untuk menulis ajal takdir kita ini Pak sudah diangkat. Ibaratnya sudah tertulis di kertas ini, sudah diangkat bolpennya, wa jaffatis suhuf, dan ininya lembarannya juga sudah kering ya Mas sekalian.
Tidak bisa dihapus. Ini yang azali, yang selama-lamanya nggak bisa. Mudah-mudahan Pak, takdir azali yang Allah tentukan kepada kita semuanya menyenangkan dalam kehidupan kita. Saya juga berharap ya, dan harus ini ya, harapan yang sangat kokoh. Sampai harus yakin, saya yakin-yakinnya insya Allah Pak, takdir kita semuanya ke surganya Allah SWT, dan masuk surga tanpa hisab lagi Pak ya, bersama suami ibu ya, bersama istri bapak, dan bersama anak-anak kita semuanya, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, luar biasa hadis ini sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu, saya hanya sekedar mengingatkan kembali. Mari kita lanjut pada hadis yang keempat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, apa kata Sayyidina Anas? Innakum la ta'maluna a'malan adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Luar biasa para sahabat dulu Pak ya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat, rawahul Bukhari. Kata Sayyidina Anas memang 10 tahun Pak ya mendampingi Nabi atas perintah ibunya, dan ibunya menawarkan pada Rasulullah, kalau kau berkehendak ya Rasulullah, ini anakku siap untuk melayanimu. Jadi Sayyidina Anas itu ibu bapak menjadi pembantu Nabi sejak umur 10 tahun. Tapi 10 tahunnya sahabat ya, menimba ilmu sama Rasulullah. Pinter Pak. Bukan hanya pembantu biasa ya. Pembantu itu yang mendampingi Nabi itu, jamaah sekalian, memang ini sudah kehendak Allah ya. Allah sudah menakdirkan luar biasa. Tapi sebenarnya buat kita juga begitu seharusnya Pak. Seharusnya pembantu-pembantu yang ada di kita ini pembantu yang siap membackup kita, pembantu yang siap kemudian melayani anak-anak kita dan mengajari pula anak-anak kita gitu. Bukan pembantu yang ngajari dangdutan sama anak kita Pak. Bukan pembantu yang pakaiannya kadang-kadang membuat kita risih, jemaah sekalian. Anas bin Malik radhiyallahu an mengawal betul ya. Dan sampai kata Anas, saya selama 10 tahun belum pernah Nabi membentakku. Ya, cuma aku ketahuan kalau Nabi tidak suka dengan perbuatanku, kelihatan dari aura wajah Nabi, dan aku memahami itu. Sekaligus Pak Anas merekam betul bahasa Nabi itu. Nah, Anas melihat apa yang terjadi pada Rasulullah dan pada para sahabat. Kalian sesungguhnya saat ini saya perhatikan, ini mengatakan kepada tabi'in Pak, generasi setelah sahabat ini, karena memang Sayyidina Anas ini salah satu sahabat yang umurnya juga panjang Pak, hampir 100 tahun katanya Sayyidina Anas ini, dan anaknya banyak sekali. La ta'maluna, saya perhatikan kalian banyak mengamalkan amalan-amalan yang lebih kecil, sangat kecil di mata kamu ya, seakan-akan dosa kecil, sampai meremehkan, bagaikan meremehkannya apa? Asy-sya'r ini apa ya Pak? Tepung, butiran tepung, butiran gandum itu. Ya, menganggap kecil dosa-dosa, masalah-masalah kecil, sesuatu yang kebiasaan. Kalau kita sekarang Pak, cangkruan berlebihan atau ngobrol berlebihan, dianggap hal yang wajar gitu. Kunna na'udduha, kami dulu menganggapnya semua itu di masa Rasulullah minal mubiqat. Ini termasuk dosa yang akan mencelakakan kami, dosa besar akan mencelakakan kami gitu. Ya wajar Pak ya, karena Allah sudah melegitimasi memang ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, memang engkau ya Muhammad dan semua sahabat-sahabatmu ini adalah sebaik-baik generasi yang sengaja khuruj, dikeluarkan, ukhrijat linnas, dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini, menjadi contoh-contoh teladan bagi kita semua. Sangat hati-hati ya Pak sekalian. Dosa kecil Pak, mereka mengatakan tidak melihat dosa kecilnya Pak, tapi melihat kepada siapa dia berbuat dosa itu. Ya, bagi kami yang anggap kalian kecil begini, bagi kami ini adalah sesuatu yang mencelakakan, dosa besar bagi kami. Kenapa? Karena memang mereka merasa langsung Pak diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
Saudara, kata pengarang kitab ini, al-istighfafu bidzam, hati-hati menganggap enteng dosa. Ini menunjukkan sedikitnya perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hati-hati Pak ya. Ini kan jebakan-jebakan dosa kita ini kan rata-rata kebanyakan lewat HP kalau sekarang Pak. Ya. Enggak lihat YouTube tapi lewat WhatsApp Pak. Tapi isi WhatsApp-nya gosip semuanya jamaah sekalian. Terus kadang-kadang kita ketawa sendiri, enggak menganggap sesuatu dosa gitu. Kenapa? Enggak punya pengawasan Pak. Enggak merasa dimuraqabai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Hati-hati jamaah sekalian ya. Termasuk juga di rumah Pak, di rumah. Kadang-kadang kita sering mendapatkan hal-hal yang unik-unik di rumah kita ini. Ya, sikap dari anak-anak kita awalnya dianggap biasa, lama-kelamaan jadi kebiasaan yang tidak benar dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, alal aks man isti'zamuhu fa innahu yadullu ala kamil khasyah wa 'azimil muraqabah. Adapun orang yang menganggap dosa kecil itu adalah masalah besar, masalah serius, ini menunjukkan kesempurnaan rasa takut dia dan besarnya muraqabahnya, ya, rasa dahsyatnya muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tentu memang jamaah sekalian, a'lamun nas billah, paling kenalnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tentu para nabi jamaah sekalian. Ya. Dan setelah itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru tabi'in dan tabi'in. Setelah itu Pak muncul generasi-generasi yang kata Nabi, apalagi kita sekarang jamaah sekalian ya. Tapi Pak, sampean jangan putus asa ya. Sampean ini dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya dalam satu riwayat Bapak Ibu, saya baca betul hadis ini dan saya pegang betul hadis ini. Wudittu anni laqitu ikhwani, kata Nabi. Saya ingin sekali jumpa dengan saudara-saudaraku. Nabi panas pada waktu Pak. 4 hari setelah itu Nabi meninggal dunia. Jadi hari pertama sakit seriusnya itu Nabi kemudian kayak merindukan, ada yang sesuatu yang dirindukan gitu. Uditu, saya ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bingung. Saudara yang mana ini? Qalu, mereka bertanya sama Nabi, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kami yang mendampingi engkau selama ini, jihad bersamamu, berdakwah bersamamu, Masya Allah, bermuamalah dengan Nabi, 5 waktu sama Nabi. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Qala la, kata Nabi. Bayangkan ya, apa tidak cemburu sahabat jamaah sekalian? Qala la, bal antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Sahabat Pak. Ikhwani, saudaraku. Saudara Pak, tahu saudara jamaah sekalian? Kakak adik Pak. Jadi orang-orang ini Pak dianggap saudara Nabi. Humul ladzina lam yarawni wa yu'minu bi. Itulah mereka-mereka yang tidak pernah berjumpa denganku tapi beriman kepadaku. Insyaallah kita semua jamaah sekalian. Jadi sampean ini Pak dirindu sama Nabi. Dirindukan sama Nabi dan dianggap saudara Nabi. Ya. Saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat lagi kita, Pak. Dia membuat sahabat pada cemburu gitu. Kok bisa orang tidak jumpa Nabi? Ya, tidak pernah duduk bersama Nabi tapi kita beriman kepada Rasulullah. Rindu ingin berjumpa dengan Nabi. Bersalawat kepada Nabi terus-menerus, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya muncul kalau kita punya muraqabah ya. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah-langkah kita sesuai tidak ya dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah ya akhi, generasi pertama begitu Pak. Nah tapi kita kalau bisa mengikuti mereka, makanya kata Sayyid Muhammad Qutb dalam Waqi' dalam Mu'asir itu kitabnya itu dikatakan, walaupun kata-kata khaira ummatin ukhrijat linnas, engkau adalah sebaik-baik generasi. Engkaunya itu Pak, Allah ketika berkomunikasi itu di ayat itu kepada siapa? Muhammad Pak dan para sahabatnya, generasi pertama itu. Jadi dhamir mukhatabnya yang diajak dialog oleh Allah itu kuntum, antumnya itu siapa? Rasul dan para sahabatnya. Tapi kata beliau, al khairiyah di sini, kebaikan di sini tidak hanya didominasi oleh generasi pertama, kita pun juga bisa. Kalau kita juga mengikuti langkah-langkah salafus saleh ini, mengikuti langkah-langkah Rasulullah dan para sahabat Rasulullah, bagaimana rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Bapak Ibu, kalau kemudian kita punya sikap seperti ini, merasa diawasi oleh Allah. Allah itu tidak hanya di masjid, tapi Allah juga ada di rumah kita. Allah tidak hanya di pas kita pengajian seperti ini Pak, tapi sampai merasa bahwa ada Allah di saat sampean di kantor. Sehingga di kantor Pak sampean tidak perlu pengawasan dari orang lain Pak. Karena sudah cukup Allah yang mengawasi kita jamaah sekalian. Tidak akan neko-neko di kantor kita ini, ma'asyarul muslimin. Allah itu tidak hanya di saat kita sampean baca Quran Pak. Di saat sampean duduk santai di mall ya, berolahraga, merasa ada Allah di situ, itulah muraqabah jamaah sekalian. Kalau sampean punya sifat seperti ini, selesai semua masalah kita jamaah sekalian. Nah inilah hadis nomor 4 jamaah sekalian. Baik. Kemudian yang kelima apa? Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah ta'ala yughar wa ghairatullah ayati al-mar'u ma harramallahu alaihi. Ya Allah, Allah itu Pak pencemburu. Tahu cemburu jamaah sekalian? Orang udah cemburu Pak, fokus kan ya Pak ya, saya cemburu sama ibunya Nana Pak, sama istri itu tiap hari rasanya pingin tajasus terus Pak, pingin ngeliat terus apa yang diperbuat oleh istri Pak. HP-nya dilihat, setiap keluar Pak, apa namanya, kalau perlu motornya atau mobilnya dikasih apa namanya itu Pak, GPS kemana dia larinya. Ibu juga begitu pada suami gitu. Orang kalau cemburu kan begitu, ngawasi terus jamaah sekalian. Itu cemburu jamaah sekalian, cemburu kepada istri, cemburu kepada suami, dan cemburu itu bentuk cinta. Orang kalau cemburu itu Pak, berarti dia berada pada puncak cinta yang sebenarnya. Cuma kemudian dia dituangkan dengan bentuk emosi jamaah sekalian. Tapi sebenarnya emosi cinta jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, Allah juga punya sifat begitu. Ya, sifat Allah itu pencemburu, Pak. Ya, cemburu berarti ngawasi betul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cemburunya Allah? Allah sangat cemburu kepada orang yang naudzubillah ya'til mar'u ma harramallah. Kalau ada orang kemudian mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah, Allah sangat cemburu betul. Kok bisa, kata Allah. Aku yang menciptakan orang ini, aku yang menciptakan kalian. Kok bisa kau menyelisihi perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu, Pak. Nah, insyaallah Pak, kalau kemudian sampean pas ketahuan terus sampean istighfar pada Allah, astagfirullahaladzim, Allah tersenyum, Pak. Ya, mengakui kesalahan. Tanyain sama ibu-ibu, Pak. Pas ibu-ibu cemburu terus sampean merasa salah, minta maaf gitu. Gede rasa itu, Pak. Sama juga kebalikannya. Saya paling bangga Pak ketika ibunya anak-anak kemudian terus minta maaf tuh. Dicium tangan saya, dipeluk saya. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa, Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya? Arhamur Rahimin. Paling rahmatnya ya, orang yang bisa memberikan rahmat. Arhamur Rahimin. Allah sangat luas rahmatnya, sangat cintanya itu sangat luas, Pak. Dan yang menarik, kecemburuan Allah Pak tidak langsung mengeksekusi, Pak. Ditunggu kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi malam saya bahas bab taubat. Saya punya pengajian keluarga Pak, sebulan 2 kali. Saya kumpulkan mantu-mantu saya, anak-anak saya, besan-besan saya, ngezoom juga Pak. Pengajiannya juga ngezoom dengan besan di Pamekasan, di Bondowoso, Jakarta, bahkan sampai ke Melbourne, ke Jeddah, semua ngikuti itu. Bab taubat Pak, bicara bab taubat kemarin sore ya. Allahu Akbar, saya katakan, coba dosa apa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sampean jangan syirik. Ya, itu pun kalau sampean syirik dan sampean sadar, Allah juga masih menerima, Pak. Allah enggak menerima dosa syirik kalau sampean tidak istighfar dan bertobat. Apalagi sampean bukan pelaku syirik, Pak. Terus sampean mendekat dengan Allah karena muraqabah yang kita miliki ini, jemaah sekalian. Aduh. Dan yang menarik, kata Ashabul Hikam itu, Allah tidak langsung mengeksekusi kita, Pak. Tidak langsung menegur kita dengan cara keras, Pak. Biasanya teguran Allah itu kalau kita sudah nemen, Pak, maksiatnya itu, ya sudah nemen betul, sudah keterlaluan, Pak. Sepada hakikatnya Allah itu ingin membuka rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Kasih sayangku itu mencakup segala sesuatu. Bahkan wa rahmati ghalabat ghadabi atau sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak kalau murka Allah, Pak, mengalahkan rahmatnya, Pak? Entek kita ini, Pak. Begitu maksiat mata dibuat juling sampean, Pak. Maksiat lagi, Pak, buta sampean gitu. Maksiat berikutnya, Pak, kena kanker kita ini, Pak. Kita berbicara, mohon maaf, Pak, berapa banyak dosa mulut ini, jemaah sekalian. Gunjing orang, mengadu domba orang, mengumpat, Pak. Apalagi jemaah sekalian, omongan kotor, gurauan yang berlebihan, berbohong, nyanyi terus. Aduh, coba bayangkan begitu kita bermaksiat mulut, Pak, dikasih sariawan, Pak, satu, Pak. Subhanallah, semakin maksiat semakin bersih mulut kita ini. Karena Allah masih menunggu, barangkali dia mau istighfar kepadaku gitu. Loh, kalau antum lihat di bab taubah itu, ma'asyar muslimin, nanti kita juga akan masuk di situ, Pak. Atau sudah lewat ya? Belum ya? Itu jamaah sekalian, Allahu Akbar. Dosa itu oleh Allah, Pak, ditunggu, Pak. Kata Allah, barangkali dia bermaksiat pagi, malamnya mau kembali kepadaku. Ternyata malamnya lupa, Pak. Karena sampean malamnya nambahin dosa juga, Pak, ngeliat YouTube gitu sebelum tidur gitu. Aduh, ya apa? Tapi Allah, Pak, masih menunggu pula gitu. Ini tunggu kapan aja, Pak? Tunggu, barangkali nunggu pekanannya, Pak, hari Jumat. Barangkali hari Jumat Sayyidul Ayyam, banyak orang kan Jumat itu kan kata Nabi kiamat itu datang pada hari apa? Hari Jumat. Jadi kalau ada orang, Pak, hari Jumat biasa-biasa saja, berarti dia enggak mempersiapkan diri menghadapi kiamat, jemaah sekalian. Makanya hari Jumat itu hari spesial, sampean harus mandi bukan mandi junub saja, Pak, gitu. Mandi besar, junub tak junub harus mandi, jemaah sekalian. Suruh pakai baju yang terbaik. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga. Ditunggu oleh Allah barangkali nanti di bulan Ramadan dia mau istighfar gitu. Karena di bulan Ramadan Allah menghambur-hamburkan, Pak, karunia-Nya kepada kita. Maghfirahnya diturunkan semuanya. Enggak juga, Pak. Ditunggu nanti sebelum sakaratil maut. Kan kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima loh pertobatan seorang manusia sebelum dia gharghar. Apa gharghar? Apa, Pak, kalau bahasa orang Madura ini? Sudah sakaratil maut, Pak. Antara sadar tidak sadar, Pak. Biasanya nanti nafas bunyi di sini. Terus mati, jemaah sekalian. Itu gharghara. Malam yugharghir. Selama sampean masih sadar bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Allah sama kita, Pak? Ini hanya muncul bagi orang yang memang punya al-muraqabah. Al-muraqabah. Ayo, Pak, kecemburuan Allah sampean manfaatkan biar Allah cemburunya cemburu yang cinta sama kita, jemaah sekalian.
jauhi larangan Allah sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin. Dan jangan tawar-menawar, Pak. Kalau takwa sih masih bisa ada batasannya, Pak. Allah tahu kemampuan, tapi kalau urusan maksiat harus sampean lawan betul. Walaupun kadang-kadang ya namanya kita manusia, Pak, bukan malaikat ya. Enggak usah putus asa. Terjebak dengan dosa, yakin saya punya Allah akan mengampuni semua dosa kita. Kalau bahasa Al-Qur'an tuh walam yusirru ala ma fa'alu. Yang penting jangan terlalu cepat, Pak. Ya, kalau 1 bulan, 2 bulan kemudian kumat lagi dengan dosa yang sama, wajar karena kita manusia, Pak. Kadang dosa itu, Pak, dipancing oleh lingkungan, oleh situasi. Terutama ustadz ini, Pak. Ustadz ini jebakannya banyak, Pak. Betul, Pak. Datang orang curhat saat gitu. Waduh, mau curhat sama, kenapa tidak curhat sama Allah Ta'ala? Saya bilang gitu. Disangkanya ustadznya ini, Pak, tidak ada problem. Padahal problem ustadznya lebih banyak lagi, Pak. Akhirnya curhat-curhatan, Pak. Curhat apa? Menceritakan aib istrinya. Itu kan dosa, Pak. Seharusnya ditutup, diceritakan, Pak. Saya sekarang sudah punya cara jamaah sudah beberapa tahun yang lalu kan. Setiap saya orang mau ke rumah, ente datang ke sini, kira-kira saya bisa menyelesaikan masalah ente tidak? Gitu. Kalau bisa libatkan saya, kalau tidak bisa, saya takut ini riba, saya bilang. Nyambung, Pak ya. Ada orang datang, Pak, dikerjain orang ngutang tidak bayar, terus datang tidak ketemu saya, Pak. Apa bisa saya menyelesaikan masalahnya jamaah sekalian? Rodok nggak nyambung, Pak, gitu. Loh, terus antum datang ke sini untuk apa gitu? Ya minimal Ustadz mendengarkan saja gitu. Loh ya apa, Pak? Akhirnya saya tahu, Pak, aibnya orang. Tadi saya tidak tahu aibnya orang, jadi tahu aibnya orang gitu. Nyambung maksudnya jamaah sekalian gitu. Makanya saya katakan tadi hadis ini, Pak, orang kalau sudah punya muraqabah, fa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kita ada problem, tumpahkan semua problem kita pada siapa? Pada Allah, jangan kepada ustadz, Pak. Ustadznya juga banyak problemnya juga jemaah sekalian gitu. Cuma tidak mau cerita saja, Pak. Lo betul ini, Pak. Jangan, Pak. Ceritakan semuanya pada Allah, tumpahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah, Pak, sangat suka kepada kita kalau sampai menumpahkan semua masalahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kalau kita terbatas ya, akhi. Terbatas kita. Sak cerdas-cerdasnya kita, ya paling kita bisa memberikan arahan saja jemaah sekalian. Aduh, saya ini, Pak, kalau di kepala saya ini ratusan masalah, Pak. Orang yang tukar dengan istrinya, yang tukar dengan mertuanya, yang salah faham dengan mantunya, yang tukar dengan iparnya, yang kemudian dengan teman relasinya yang sangat akrab bertahun-tahun dengan di SMA-nya, kemudian ditelikung tengah jalan di bisnisnya, macam-macam di sini, Pak. Ya kalau kemudian saya merasa bisa dan bisa menjembatani, ya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya islah datul bayyin, mendamaikan di antara dua orang yang bermasalah. Tapi kalau tidak bisa, riba itu saya bilang. Jangan nambahin dosa di sini. Ayo sebelum apa-apa minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah sangat senang, Pak. Dan Allah pencemburu loh. Berarti Allah berada pada puncak perhatiannya kepada kita. Cemburunya Allah di saat sampean bermaksiat kepada Allah. Hati-hati jemaah sekalian. Sadari dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, baik, tapi tidak apa-apa. Ini hadisnya agak panjang, insyaallah cukuplah. Yang keenam ini juga dari Abu Hurairah menceritakan tentang kisah kejadian 3 manusia yang beragam di Bani Israel. Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Nabi bersabda, inna thalathata min Bani Israel abras wa aqra wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum. Dulu ada 3 orang, kata Nabi, dari bangsa Bani Israel yang satu belang. Tahu belang, Pak ya? Kulitnya itu enggak normal. Ya. Wa aqra, yang satu botak. Tapi sekarang botak jadi tren, Pak ya. Itu botak, Pak. Dulu orang Arab aib. Orang enggak punya rambut itu
Rambut itu mahkota katanya Pak ya. Punya pun rambut. Terus yang satu buta. Aradallahu ayyabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka semua. Sejauh mana Pak muraqabahnya, pengawasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'atsallahu ilaihi malakan fa'atal abras. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Kita sebagaimana tahu Pak, Ibu, malaikat itu punya kemampuan untuk qudratut tasyabbuh ma'an nas. Dia punya kemampuan bisa menyerupai manusia. Beda dengan jin ya. Dan setan tak bisa menyerupai manusia. Kalau bisa Pak pasti ada yang cacat gitu. Kakinya yang pincang, matanya yang juling, telinganya yang macam-macam. Tapi kalau malaikat utuh bisa menyerupai manusia. Kemudian datang kepada yang abras dulu, yang kulitnya bermasalah itu, yang belang itu. Ayu syai'in ahabbu ilaik. Ente apa yang kau sukai sekarang? Apa yang kau minta pada Allah? Apa yang kau sukai sekarang itu? Launun hasan. Saya pingin warna kulit yang sempurna, yang baik. Wal jildun hasan. Kulitku tidak belang lagi seperti ini gitu. Wa yadhhab anni alladhi qad qadarani niyas. Kemudian ini semua bersih, normal sebagaimana orang lain. Di mana sekarang orang tidak mau mendekat kepadaku karena melihat kulitku bersisik, belang seperti ini gitu. Subhanallah, famasahahu, kemudian diusap Pak oleh malaikat ini. Fadhahaba anhu qadrahu wa utiya launan hasana. Diusap oleh malaikat, didoakan Pak oleh malaikat ini. Subhanallah, saat itu pula Allahu Akbar, apa? Allah berikan warna kulit yang sempurna jemaah sekalian. Bersih, normal lagi jemaah sekalian. Setelah itu malaikat ini nanya, qala fa ayyul mal ahabba ilaik. Nanti sudah cukup lama kena musibah begini, orang tidak mau mendekat denganmu. Kau pingin apa sekarang? Qala al-ibil, berikan saya onta. Ya, karena rupanya dia suka apa? Suka apa namanya Pak? Memelihara onta jemaah sekalian. Fi riwayah awil bakar, berikan saya sapi gitu. Fa'atana qatan asyra, maka diberikan Pak onta yang apa? Yang kalau bahasa kita ini yang cepat punya anak. Apa kalau bahasa kita ini orang Madura bilang merti Pak. Ya. Apa kalau bahasa kita apa? Walud apa? Petelur Pak. Kalau ayam petelur Pak. Sering kalau kambing sering hobi punya anak itu. Ya, senang punya anak. Kemudian faqala, malaikat berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu ya. Ya, tolong jaga unta ini. Sudah jemaah sekalian, fa'atal aqra. Kemudian siapa ini si malaikat ini mendatangi orang yang botak, yang satunya lagi. Ayu syai'in habbu ilaik, apa yang kau inginkan sekarang? Sya'run hasan, saya ingin rambut yang bagus. Wa yadhhab anni alladhi qadarani an-nas, dan saya berharap ini kepala saya bersih lagi, tidak ada bercak, tidak ada apa. Semua orang ingin mendekat denganku, aku malu. Famasahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasan, diusap oleh malaikat Pak kepalanya. Subhanallah, tumbuh rambutnya jemaah sekalian. Jadi ganteng orang ini. Sudah, kemudian tawarkan lagi, fa'yul mal ahab, apa yang kau inginkan sekarang? Qala al-baqar, saya ingin sapi. Fa'ata baqaran hamila, maka diberilah oleh orang ini, malaikat ini Pak, yang menyerupai manusia, sapi yang sedang hamil jemaah sekalian. Allahu Akbar. Kemudian didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi sapi yang kau miliki saat ini. Ayo lakukan. Setelah itu fa'atal a'ma, mendatangi orang yang buta ini. Ayu syai'in habbu ilaik, apa yang kau inginkan sekarang wahai orang yang buta ini? Qala ayyuruddallah ilayya basari fa'absirna, saya ingin mataku bisa buka, bisa melihat, sehingga saya bisa tahu tentang saudara-saudara saya, teman-teman saya, bisa melihat kembali ini. Sama Pak, famasahahu faraddallahu ilaihi basara, kemudian dipegang kedua matanya. Maka saat itu pula radda basarahu, kembali Pak bisa melihat sempurna. Tentu ini semua atas izin
Allah Subhanahu wa taala. Fa'yul mal ahabbu ilaik? Apa yang kau inginkan sekarang? Dia katakan al-ghanam. Saya ingin kambing. Fa'utiya syatan walida, maka diberikan kambing yang sedang hamil pula, jamaah sekalian. Fantajja hadani wa walada hadha fakana li hadha wadi min al-ibil wa hadha wadi min al-baqar wa hadha wadi min al-ghanam. Tiga-tiganya Pak berkembang semua, jamaah sekalian. Yang tadi kulitnya bermasalah yang bersih Pak, ontanya sekarang ratusan bahkan ribuan, berkembang luar biasa, jamaah. Subhanallah, tentu dengan berjalannya hari ya. Yang kemudian yang botak, sapinya banyak Pak, sampai punya pabrik susu barangkali ya. Sudah bekerja sama dengan KUD ya Pak sekalian. Bosnya susu. Sama juga Pak, yang kambing juga begitu. Ribuan kambing ya Mas sekalian gitu. Allahu Akbar. Nah, saat itu jamaah sekalian, summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat ini Pak setelah berkembang sukses yang badannya bersih, sudah tidak belang lagi Pak. Malaikat sekarang merubah dirinya Pak sama seperti orang ini ketika pertama kali belangnya Mas kalian gitu. Nyambung Pak ya. Persis merasa dihina oleh orang gitu. Terus datang. Faqala rajulun miskin, kata malaikat ini saya orang miskin. Qad inqata'at bil jibal fi safari. Saya naik turun gunung loh ini, bepergian jauh. Fala balagha lil yawm illa billah tsumma bika. Sepertinya tidak ada yang bisa menolong saya. Yang menolongku kecuali Allah, dan sedikit saya berharap minta ontamu itu gitu. As'alukal ladzi a'taqal launul hasan. Saya minta kepadamu di mana Allah karuniakan engkau wajah yang tampan seperti ini. Ya, kulit yang sempurna seperti ini. Ingatkan Pak, dan harta yang banyak seperti ini. Dan ini yang minta Pak. Malaikat menyerupai pertama kali ketika dia diberi oleh malaikat ini, jemaah sekalian. Tidak sadar Pak, memang harta ini luar biasa Pak. Kenapa? Enggak ada muraqabatullah ya akhi. Minimal kan bernostalgia Pak ya. Ya. Saya dulu sama seperti kamu juga seperti ini. Tak kasih juga kok ya. Saya kan begitu jemaah sekalian. Ini lupa Pak, memang dunia ini Pak menipu betul ma'asyal muslimin gitu. Apa kata dia? Qala al-huquq kasir. Mohon maaf ya, hak-haknya orang lain masih banyak. Bukan hanya untuk kamu ini. Ya. Saya tidak bisa ngasih, kata dia gitu. Satu saja kata dia. Atabalaghu bihi fi safari. Saya berharap satu ontamu saya bisa berjalan lagi, meneruskan perjalananku ini. La. Al-huquq katsir. Ini haknya orang banyak. Kamu tidak termasuk di sini, kira-kira begitu bahasanya Pak. Qala, tidak kuat malaikat ini jemaah sekalian. Ka'anni a'rifuk. Saya sepertinya mengenal kamu, kata dia. Alam takun abras yaqdurukan nas faqiran fa'atakallah. Bukankah kamu dulu sama seperti aku? Engkau dulu kulitmu rusak, semua orang tidak ingin mendekat kepadamu, banyak bercak di sana, banyak bercak di situ. Dan Allah bersihkan semua itu, dan kau miskin, Allah kayakan sekarang. Faqala innama wuristu hadzal mal kabiran an kabir. Dijawab Pak oleh orang ini, "Enggak. Ini harta dari nenek moyang saya," kata dia. Bayangkan Pak. Lupa semua jamaah sekarang gitu. Qala, apa kata malaikat ini? In kunta kadziban, kalau engkau dusta, omonganmu itu tidak benar, fasayarakallahu ila ma kun. Allah akan mengembalikan engkau sama seperti dulu lagi gitu. Betul Pak. Kemudian pergi malaikat ini menghilang, kaget orang ini jamaah sekalian. Tapi sudah kadang terjadi jamaah sekalian. Dan bangkrut Pak, lama kelamaan ontanya banyak yang mati, kemudian ya seperti itu. Sama juga datang kepada yang botak Pak. Persis perlakuannya sebagaimana apa? Yang diberi oleh Allah kulit yang sempurna begini. Dah. Ini semua
pemberian nenek moyang saya gitu. Satu saja sapimu aku ingin lanjut berjalan. Untuk saya jual ini perjalananku panjang sekali kayak gini, kata malaikat. Tidak ada. Ini haknya orang banyak, kata dia gitu. Kemudian siapa mengatakan, Pak, saya sepertinya tahu engkau dulu kau ini botak, banyak bercak di kepalamu. Semua orang takut berjumpa denganmu dan kau miskin. Dan Allah berikan sapi seperti ini yang berkembang dan kau tidak mau memberi kepada kita. Dikatakan, Pak, kalau kau berdusta omonganmu, Allah akan mengembalikan kau lagi sebagaimana sedia kala gitu. Kemudian pergi orang ini, Pak. Nah, yang sukses ini yang kambing ini, Pak, yang buta ini. Allahu Akbar. Datanglah kepada yang buta ini dengan menggambarkan malaikat, Pak, seakan-akan buta juga sebagaimana dia dulu buta gitu. Dia mengatakan, as'aluka alladhi radda 'alaika basarak syatan wahidah ataballagu biha fi safari. Ya, aku minta kepadamu yang telah engkau, Masya Allah, sempurna penglihatanmu seperti ini. Berikan aku satu kambing saja untuk sebagai bekal aku dalam perjalanan ini gitu. Faqala, jawaban orang ini, Pak, kuntu a'ma, saya dulu buta seperti kamu. Faraddallahu ilayya basir, dan mengembalikan aku bisa melek seperti ini, bisa memandang seperti ini. Khudh ma syi'ta, ambil sekehendakmu, kata dia. Masya Allah. Ini, Pak, muraqabahnya muncul jamaah sekalian. Ambil sekehendakmu. Ya. Khudh ma syi'ta, wada' ma syi'ta. Kapanpun kau datang silakan ambil, kata dia gitu. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'. Akhadathu lillah azza wa jalla gitu. Saya tidak akan sedikit pun memandang, melihat, silakan ambil sekehendakmu. Ya, ini pemberian Allah. Dan kau minta, aku juga bangga ada orang minta kepadaku seperti ini. Ambil sekehendakmu gitu. Faqala, kata malaikat ini, amsik. Enggak. Amsik, malaikat. Tahan hartamu ini, kambingmu ini. Innama ubtilutum. Saya sengaja ingin menguji kalian semua, kata malaikat ini. Faqad radiyallahu anka, Allah ridha kepadamu dengan sikapmu yang seperti ini. Wa sakhita ala sahibaik, Allah murka kepada dua sahabatmu itu. Yang apa? Yang botak rambutnya, yang kemudian Allah sempurnakan, punya rambut sempurna, yang kulitnya bersisik, banyak panunya, kira-kira begitu, Pak, ya. Disempurnakan, kemudian dia bakhil, semuanya Allah murka kepadamu. Pak, ini sekaligus pelajaran buat kita ya. Halo. Kita ini kalau sukses jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Minimal tiap Ramadan, Pak, ya 2,5%. Tapi nunggu Ramadan kelamaan, Pak. Ya, ini Cianjur lagi teriak sekarang. Pak Huda, Pak Mariadi, ayo kita berbagi, Pak, tunjukkan bahwa kita ini harta kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perhatian kita kepada saudara kita di sana itu? Hanya orang yang punya muraqabatullah, Pak, yang faham betul bahwa ini semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita sifat muraqabah yang sempurna. Kalau ada dosa di antara kita, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan optimis, Pak, bahwa semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat. Ya, dengan sifat muraqabah yang kita miliki, kita semakin dekat dengan Allah, mengakui akan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, dan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo kita salat 2 rakaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.